Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Ta'lim Riyadhul Muta'allimin rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia-Nya. Khusus kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini kembali kita dapat bermuwajahah, bermusyafahah dalam rangka thalabul ilm, yang mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurah limpah dari baginda yang mulia, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita pada malam hari ini melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawwasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita nas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbaka al birru ma atma'annat ilaihi nafsu wa atma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadis ini hasan. Dua hadis yang beda redaksinya tapi maknanya sama. Maka dua hadis ini oleh Imam An-Nawawi dijadikan hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an, dari
An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, al birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika, sedangkan dosa, keburukan itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Wa karihta an yatalli'a alaihin nas, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahui. Ini matan hadisnya. Kita bahas hadis ini dari sahabat Nawas bin Sam'an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al birru husnul khuluq, puncak dari kebaikan adalah akhlak yang baik. Ini puncak. Diutusnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini merupakan puncak dari kebaikan. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang rajin tahajudnya, baca Qur'annya, tapi akhlaknya nggak bagus, tidak dikatakan orang yang paling baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik, ini disebut albir, kebajikan. Jadi kebajikan yang paling tinggi adalah akhlak yang baik. Kebaikan akhlak seseorang itu bisa dilihat dari perilaku, perkataannya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, punya etika, perbuatannya saling menolong, menebar kebaikan. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu yang pertama diperintahkan oleh Nabi adalah afsus salam, tebarkan salam, sebarkan keselamatan, bukan cuma aklus salam, bukan ucapkan salam, tapi afsus salam, tebarkan kebajikan, keselamatan, kedamaian. Mengucapkan salam, assalamualaikum, itu bagian daripada afsus salam. Membuat orang lain selamat dari kita, itu juga bagian dari afsus salam. Selamat dari perkataan buruk kita, selamat dari perbuatan jahat kita, itu termasuk afsus salam, dan itu adalah akhlak. Akhlak merupakan puncak dari kebajikan. Jadi kita harus punya akhlak. Akhlak yang terbaik yaitu Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita pengen punya akhlak yang bagus, kita meniru Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang muji akhlak keluhuran akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sang qudwah hasanah, teladan yang terbaik bagi kita manusia. Akhlak kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, syukuri nikmat-nikmat. Itu akhlak kita kepada Allah. Jangan sekali-kali mensekutukannya. Jangan sekali-kali menduakan. Itu akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Nabi. Akhlak kita kepada Nabi adalah kita melaksanakan ajaran-ajarannya. Yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan, yang disuruh oleh Nabi kita kerjakan. Kemudian kita menghormati keluarganya, ahlul baitnya, kita muliakan. Itu akhlak kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak terhadap sesama, kita tebar kebaikan. Jangan sampai kita membuat kegaduhan, jangan sampai kita membuat sakit orang lain, baik dari perkataan kita, perbuatan kita. Itu keluhuran akhlak. Dan keluhuran akhlak adalah puncak kebaikan seseorang. Jadi kalau kita pengen baik, baik di hadapan Allah, baik di hadapan Rasulullah, baik di hadapan sesama manusia, kita mesti menjadi orang yang berakhlak baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Kata Nabi, sedangkan dosa, sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Ini jangan sampai disalahartikan secara letterlek. Perbuatan buruk, perbuatan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hati. Jadi perbuatan buruk itu bisa diukur oleh hati kita. Allah sudah anugerahin kita punya jasad, punya ruh, punya hati. Hati orang mukmin, hati orang yang beriman itu mempunyai sinyal yang kuat. Semakin dekat kepada Allah, semakin baik akhlak seseorang yang beriman, hatinya itu mempunyai sinyal yang kuat sebagai indikator untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Cuma sayangnya karena kita sering berbuat maksiat, sering kita melalaikan perintah Allah, sering kita mengabaikan apa-apa yang dilarang oleh Allah, hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi keras, sehingga sulit menerima kebaikan. Orang kalau akhlaknya baik, kemudian hatinya bersih, itu bisa hatinya itu digunakan sebagai indikator. Indikator apa sih? Tanda ya. Tanda-tanda. Jika kita menghadapi sesuatu yang belum jelas, ini kira-kiranya baik apa enggak buat kehidupan saya ke depan? Ini kira-kira berakibat buruk kalau saya lakukan atau enggak? Itu hati bisa membedakan. Ini yang
yang belum jelas ya. Kalau yang udah jelas haram, ya jangan. Kalau yang jelas haramnya kayak mabuk, saya mau mabuk tapi hati tenang, nggak bisa itu. Berarti ini nggak dosa, nggak bisa kayak gitu. Saya mah hidup saya enak begini, nggak sholat, nggak ngaji, tapi tenang. Itu mah bukan tenang yang itu. Ini kalau ada hal menghadapi sesuatu yang belum jelas, hati bisa bertanya ke hati itu. Contoh ada orang jual motor ke kita. Jual motor, ini mah bisa. Ini orang jual motor ke kita. Kebetulan kita lagi butuh motor. Duit ada. Ini kalau hati kita bersih, nggak langsung kita kan cocok tuh. Ada orang jual motor, kita lagi butuh motor, duit ada kan cocok. Kalau kita beli ya sah-sah saja, halal. Ya orang dia jual motor, kita mau beli motor, duitnya kita pun. Tapi ketika orang yang hatinya bersih, ini motor bermasalah malah ke depan. Suka ada begitu. Hati yang bersih kira-kira ragu, enggak. Dia enggak mau. Nah, hal-hal seperti itu kalau ada ganjalan di hati kita tinggalin. Jangan dipaksain. Itu semacam ilham. Bahwa ini akan ada efek tidak baik. Bukan kita suudzon. Bukan jangan begini. Jangan mentang-mentang di hati kita ada begitu. Kayaknya ini enggak beres nih. Ngomong kita depan, ini kayaknya motor boleh nyolong nih, nggak boleh kita begitu ya. Enggak aja, maaf, nggak minat saya sama motor ini, begitu. Kita dengan bahasa yang baik. Kalau hati kita nolak, karena bisa jadi ketika ada geretes hati kita nolak, itu petunjuk bahwa ke depan akan bermasalah. Nah itu indikator seperti itu. Bisa kita jadikan dasar untuk kita tidak melakukan sesuatu. Kalau yang jelas-jelas haram jangan, nggak usah nanya hati lagi, hukumnya jelas. Ada orang ngomong, nih saya habis nyolong motor, saya jual, jangan dibeli kalau gitu. Cuma jelas haramnya. Ini mah enggak, cuman kita ragu hati kita. Hati ragu, jangan dilakukan, gitu ya. Atau kita melakukan perbuatan kita belum tahu nih hukumnya. Saya kalau melakukan begini dosa apa enggak? Kita enggak tahu. Indikatornya itu tadi hati. Hati enggak tenang, ragu, gelisah, jangan dilakukan. Jangan melakukan sesuatu yang hati kita resah, gelisah, ada rasa cemas. Nah, perasaan cemas itu adalah sinyal bagi orang yang baik, orang yang beriman, agar terhindar dari hal-hal buruk yang akan terjadi untuk dirinya. Jadi kebaikan. Dan pada dasarnya memang seluruh perbuatan maksiat itu tidak akan memberikan ketenangan. Orang mencuri gak tenang, enggak akan tenang. Orang yang melakukan kebatilan tidak akan tenang. Korupsi, dia romannya aja dia senang-senang. Padahal nanti dia akan ada titik kegalauan, akan dapat titik kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Jangan sampai kita mengalami itu kecemasannya ketika sakaratul maut. Jadi melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya hati kita nolak. Pada dasarnya nipu orang, hati kita nolak.
Hati kecil kita, kalau orang yang masih punya hati, kalau udah biasa berarti nggak punya hati udah. Pasti orang yang punya hati nurani ketika melakukan kezaliman kepada orang lain, walaupun itu orang nggak tahu, pasti di hati kecilnya dia ada penyesalan, kegalauan, kecemasan, takut ketahuan lah bohongnya, gitu. Kalau yang korupsi takut deteksi lah oleh KPK, ada akan kecemasan. Jadi sesuatu yang menimbulkan kecemasan, kegalauan, itu sinyal bahwa perbuatan itu tidak baik. Kita sebagai orang yang beriman, jika ada hal-hal yang seperti itu, sebaiknya kita tinggal. Jangan dilakukan. Kalau perbuatan, kalau benda jangan dimiliki. Jadi yang sekira-kiranya akan membawa dampak yang tidak baik, hati tidak tenang, dan kalau diketahui orang kita merasa tidak nyaman, tidak suka. Kayak kita bohong kan, kalau orang tahu kita bohong kita nggak suka. Ada nggak orang yang suka kalau kita bohong, orang pada tahu kita bohong? Nggak ada. Nah, perbuatan-perbuatan yang kalau orang tahu kita tidak suka, kita tidak senang, itu perbuatan indikasi yang mendatangkan keburukan. Hadis riwayat Muslim. Ini ada dua ya, ada dua redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Yang satu dari An-Nawas, yang satu dari Wabisah bin Ma'badi. Dari Wabisah bin Ma'badi radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda. Nih Wabisah datang ke Nabi langsung ngomong, jita nas'alu anil birri wal ithmi. Kata Nabi, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Ini orang baru datang, tapi Nabi udah tahu apa yang bakalan ditanyain. Ini termasuk mukjizat. Kalau kita mah ada orang datang minjem duit ya, nebak itu mah. Itu bukan mukjizat, bukannya kelebihan kita mah, itu mah kira-kira nebak dari mukanya ini orang minjem duit nih. Duit ya, belum tentu. Kalau Nabi ini memang tahu. Bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabisah bin Ma'bad ini mau nanya. Kata Nabi, apakah engkau akan bertanya tentang kebajikan dan dosa? Wabisah menjawab, qultu na'am ya Rasulullah. Memang itu yang mau ditanya dari 2 hari yang lalu. Qala, Nabi bersabda, istabti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Suruh nanya ke hati, disamakan dengan yang tadi. Jadi hati bisa bertanya mana yang baik dan mana yang buruk. Kebajikan dan dosa boleh ditanya kepada hati. Mintalah fatwa kepada hatimu. Dilanjutkan oleh Nabi, kebajikan itu adalah apa saja jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Jadi kebaikan itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan jiwa merasa tenang, hati merasa tentram. Wal itsmu, sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu meskipun manusia memberi fatwa kepadamu.
Pada dasarnya fatwa ulama itu dasar hukumnya. Fatwa hukum Al-Quran, hadis. Fatwa ulama itu rujukan kita untuk mana yang baik, mana yang buruk. Tapi walaupun dikatakan halal misalnya, kita ragu, jangan. Kan fatwa ulama tentang rokok boleh gitu, kitanya ragu, jangan. Kalau saya mah nggak ragu, masih jadi rokok sih. Saya ikut ulama yang tidak haram merokok. Kan ada ulama yang mengharamkan rokok, kan? Terutama yang ulama boleh misalnya untuk orang-orang tertentu dia tidak terima. Misalnya ada fatwa ulama boleh, dia nggak mau karena ragu. Nggak masalah kalau yang boleh, kalau yang haram jangan. Tapi tidak menolak fatwa ulama, walaupun dia ragu. Misalnya fatwa MUI di Indonesia, fatwa MUI, ada fatwa MUI yang berkeras hati orang yang berilmu, beriman, dekat kepada Allah, dia punya keras hati. Itu bisa dia ngikutin hatinya. Dia tidak mengikuti walaupun itu dikatakan boleh. Kalau katakan Al-Quran, hadis itu enggak usah nanya lagi ke hati. Sholat yang suruh Allah, Rasulullah, enggak usah nanya lagi. Sholat benar atau enggak? Jadi enggak usah nanya lagi. Kalau yang itu udah jelas, udah terang perintahnya. Enggak sholat dosa, pasti. Walaupun hati nolak. Kalau yang sudah jelas dasar hukumnya dalam hukum-hukum Islam, ya nggak usah lagi nanya hati. Judi misalnya, ini mah kayaknya haram-haram dikit, nggak bisa kayak gitu. Karena sudah dinas, judi itu haram. Kalau yang sudah dinas baik di dalam Al-Quran maupun hadis, nggak usah kita nanya ke hati, karena hati kita nggak akan lebih tinggi dari itu. Nggak akan hati kita melebihi Allah dan Rasul. Jadi kalau yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ijma ulama, nggak juga kita nanya lagi ke hati. Ini mah kalau ada yang kasus-kasus kayak tadi, ada hal-hal yang kira-kiranya. Nah kalau hati ragu, hati mengganjal, tinggalin. Jadi ada kalanya kita bisa menggunakan hati kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini hadis yang ke-27. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita, menjadi motivasi kepada kita untuk memperbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah puncak dari kebaikan. Ada yang ditanyakan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang akhlak kita kepada Allah. Saya punya dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini termasuk juga kejadian di beberapa musola itu. Jadi jamaahnya itu habis sholat langsung nyolong pergi Ustaz. Habis sholat langsung hilang. Jadi imamnya mengeluh gitu, gimana nih jamaahnya kok begini gitu katanya. Jadi dari obrolan itu kita ngusulkan kepada imam, bagaimana kalau setelah sholat langsung berdoa saja, tidak usah zikir. Nah berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah, Ustaz, kita sebaiknya lebih banyak berdoa atau zikir Ustaz? Atau
yang mengusulkan kemudian itu juga rasanya khawatir gitu di hati Ustaz ini suruh imam, akhirnya imamnya ngikutin Ustaz. Imamnya ngikutin, habis sholat langsung doa. Tapi yang usul itu ganjal di hati, ini gimana kok kita melarang? Kesannya seperti itu, gak usah zikir gitu langsung doa. Jadi adabnya terhadap Allah itu seperti apa Ustaz? Kalau seperti itu masalahnya, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz tadi jelaskan tentang akhlak kita kepada Allah, Rasul. Pertanyaan saya, bagaimana akhlak kita terhadap benda? Contohnya Ustaz, sumur. Hari ini di mana-mana kekeringan Ustaz. Ya. Nah, boleh tidak kita berdoa, mendoakan sumur Ustaz? Kita doakan sumur supaya sumur itu banyak airnya. Karena tetangga kita sekarang banyak kesusahan air. Tapi langkah kita pengen supaya ya akhlak kita dengan alam ini seperti apa? Termasuk mungkin juga dengan handphone, dengan lain-lain sebagainya. Baik, dua pertanyaan yang kalau dijawab sudah kelar semalam. Kita singkat saja ya. Pertama, ini problem makmum. Sebetulnya problem jamaah di kita itu sekarang udah nggak mau diajak zikir lama-lama. Makanya imam juga harus ngimbangin lah, mengimbangi. Makanya setelah Jumat, biasanya kan dulu di kita itu setelah Jumat baca Fatihah 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali, dilanjutkan ayat kursi 7 kali, baru baca Al-Intiraf Al-Nawas dan gitu ya. Dulu di kita waktu saya kecil masih begitu, dan jamaah ngikut sampai selesai. Sekarang Fatihah sekali doang ditinggalin. Fatihah sekali doang ditinggalin. Ini dilema ya. Pertanyaannya, gimana kasus seperti itu? Usul ke imam langsung doa. Ini sebenarnya doa termasuk zikir. Yang namanya zikir itu ya baca Al-Quran, baca tasbih, baca tahlil, tahmid. Kalau nggak bisa dibedakan doa sama zikir penting mana? Semuanya penting. Dan doa juga bagian dari zikir. Kita baik akhlak kita kepada Allah, tapi juga jangan memberatkan jamaah. Nimbangin. Biasanya tahlilnya imam kalau tahlil ini 100 kali, kurangin 11 kali. Bertahap, jangan langsung enggak zikir. Berarti kita bertahap, sebaiknya bertahap. Kalau udah dikurangin masih enggak juga, jangan hilangin zikirnya. Ajak ngobrol di jamaah. Mungkin zikir enggak mau, ngobrol mau kan. Ngobrol. Misalnya ngobrol habis salam hilang. Temuin Bang Gopur dan boleh di Samsu. Kalau pergi kemana? Iya, belum ngopi, di sana ngopinya ntar habis zikir. Jadi ajak ngobrol, bicara dari hati ke hati. Bisa jadi sekarang memang ada orang yang habis salam pergi karena nggak mau zikir, karena dianggap zikir bid'ah. Bisa jadi orangnya begitu. Zikir bid'ah, kan ada pasukan begituan. Zikir bid'ah, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Bisa jadi itu orang begitu. Tapi habis sholat baca WA nggak bid'ah. Kan siadanggalan kalau gitu. Zikir bid'ah, kata dia dolalah, sesat. Habis sholat buka WA. Emang Nabi kalau habis sholat buka WA? Aneh, saya suka bingung. Habis sholat buka WA boleh? Yang zikiran dibilang bid'ah kan PA. Mungkin orang yang paham begitu Mas. Atau memang yang belum mau duduk lama-lama.
Ya, yang belum mau duduk lama-lama ini yang harus kita ajak ngobrol. Buat apa sih kita buru-buru pergi? Ya minimal baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, jangan lama-lama aja kalau jadi imam. Jangan lama-lama aja. Nanti lama-lama ya begitu. Lama ini udahnya, dengan balik duluan. Daripada ajat udah berbalik dia belum pulang, akhirnya kan dengan ada juga yang begitu. Jadi imamnya ngimbang, karena dia selain berakhlak kepada Allah juga membimbing jamaah. Tujuannya membimbing jamaah, bukan mengurangi zikir. Kalau kita niatnya menghilangkan zikir itu nggak punya adab. Jadi niatnya membimbing jamaah. Jadi kita usul ke imam pun iktikad kita untuk membimbing jamaah, jangan untuk menghilangkan zikir. Kemudian yang kedua mendoakan benda, mendoakan sumur. Sebenarnya yang kita doain bukan sumur, orang yang membutuhkan sumur. Kita berdoa nggak usah doain sumur, doakan orang yang membutuhkan sumur. Doakan masyarakat jangan sampai kekurangan air. Otomatis itu mau sumurnya banyak air atau ada sumber air yang lain, itu Allah yang punya wewenang. Gak usah sumur kering kita doain, ya Allah keluarkan air dari sumur ini. Kita doa yang lebih mantap aja, kita doakan masyarakat ini membutuhkan sumur ini, ya Allah cukupkanlah kebutuhan air masyarakat melalui sumur ini. Jadi yang kita doakan masyarakat, umat yang kita doakan. Jadi kita bukan mendoakan benda. Lebih elegannya begitu. Jadi bukan doain sumur. Kita doain sumur biar keluar air, airnya nggak manfaat nanti jadi penyakit. Jadi kita minta kepada yang punya sumber air, kepada Allah agar mencukupkan kebutuhan air terhadap masyarakat sekitar. Atau memang kalau sumur kita, ya Allah berikan sumber air di sumur saya ini yang baik, yang bagus, yang bermanfaat, yang berkah. Kita doa. Boleh ngedoain begitu, boleh, bagus tujuan. Asal enggak ada etikat buruk aja di kita. Contoh etikat buruk begini, ini air kering, dibacain doa gopur jadi berair supaya masyhur namanya. Yang gitu nggak boleh kayak gitu. Kalau kita punya etikat begitu nggak bagus. Kita mendoakan sumur yang kering supaya ada sumber air, boleh. Jadi boleh. Bukan tujuannya bukan ngedoain sumur, ngedoain masyarakat yang membutuhkan sumur. Kalau itu sumur pribadi, kita doa supaya kita diberikan kecukupan air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya melalui sumur kita. Boleh. Ada lagi? Bisa diterima? Ya, masih syukur. Kalau syukur kita